Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Apa kabar saudara? Saya percaya ada sukacita dalam hati kita semua. Kita terus beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Saya percaya hari demi hari Tuhan terus menyempurnakan pelayanan kita. Tuhan terus menyempurnakan pekerjaannya di tengah-tengah kita. Dan saya percaya firman Tuhan yang akan kita dengar juga hari ini akan terus membentuk kita secara pribadi. Saudara guys, Tuhan, saya boleh jujur bahwa khotbah saya sore hari ini sebenarnya termasuk salah satu khotbah yang jarang saya bawa. Kenapa saudara? Karena memang membutuhkan sedikit pemahaman teologis yang cukup dalam untuk kita menerimanya. Tapi sudah guys Tuhan, karena saya menganggap bahwa kita itu sudah seperti sebuah keluarga, itulah sebabnya saya ingin kita memahami hal ini. Dan biasanya saya berikan judul khotbah saya sebagai The Biggest Quest atau pencarian terbesar manusia. The Biggest Quest, pencarian terbesar manusia. Apa yang menjadi pencarian terbesar manusia? Apakah itu dalam kehidupan sehari-hari, di dalam teknologi, di dalam budaya, di dalam filsafat, di dalam ilmu pengetahuan, dalam hal apapun yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia, what is the biggest quest of man? Apa yang menjadi pencarian terbesar manusia? Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyimpulkannya dalam 3 topik paling besar, di mana setiap kali para penulis menulis buku tentang topik ini, pastilah akan laku dan pasti akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Yaitu 3 pertanyaan besar. Who is God? Who am I? And what is my purpose? 3 pertanyaan ini saudara menjadi 3 pencarian terbesar manusia dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari abad ke abad. Siapakah Tuhan? Siapakah aku? Dan apa tujuanku ada di dunia. Dan bayangkan saudara, dalam 30 menit khotbah itu diringkas luar biasa. Jadi itulah sebab tadi saya bilang, saya jarang membawa khotbah ini karena memang kita membutuhkan keluasan hati untuk bisa menerimanya. Kadang-kadang nanti saya memberikan suatu pemahaman-pemahaman yang mungkin sebenarnya harusnya dibicarakan di kelas teologi. Maka saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk melihat kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dalam ayat yang pertama dimulai dengan bagian ini. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Ayat yang pertama, dalam tahun matinya Raja Uzia. Nah, saudara, saya mau berhenti di situ. Karena inilah latar belakang dari dari pasal ini. Latar belakangnya seperti ini. Uzia ini diangkat jadi raja oleh Tuhan dalam usia yang sangat muda. Dia sangat muda sekali waktu jadi raja. Menariknya saudara, separuh dari perjalanan pemerintahan Uzia, dia benar-benar berkenan di hadapan Allah. Dia menyenangkan hati Allah. Tetapi ironisnya, setengah perjalanan dari pemerintahan Raja Uzia, dia memberontak kepada Tuhan. Apa pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Uzia? Dia berusaha mengambil peran imam. Yaitu apa? Mempersembahkan korban kepada Allah. Nah, di dalam perjanjian lama, yang boleh mempersembahkan korban itu hanya imam. Sehebat apapun raja, dia tidak punya hak mempersembahkan korban. Tapi Uzia melanggar itu. Dia berusaha selain sebagai raja, dia juga mau jadi imam, menjadi penyambung lidah Tuhan. Nah, ini tanda-tandanya Bapak Ibu, namanya maruk, saudara. Ini namanya serakah. Dia sudah diberikan kekuasaan yang sangat tinggi sebagai raja, tapi dia masih pengen menjadi imam, peran imam. Makanya saudara kasih Tuhan, saya mau berani berkata kepada saudara, setinggi apapun jabatan politik di luar sana yang dimiliki oleh seseorang, dia tidak bisa menggantikan
peran seorang gembala di dalam gereja. Artinya apa Bapak Ibu guys Tuhan? Ketika masuk dalam gereja ini, apapun jabatan politik, mau Presiden Jokowi kek, mau Presiden Donald Trump kek yang masuk ke gereja ini, maka dia tidak boleh mengambil peran seorang imam dalam menjadi penyambung lidah Tuhan kepada umat. Sekalinya seorang pejabat politik mengambil peran itu, maka Tuhan murka. Itulah yang terjadi kepada Raja Uzia. Lalu hingga tibalah harinya Uzia mati. Dia meninggal. Pada waktu Uzia mati, orang Israel mengalami kegalauan. Mereka mengalami kebingungan. Mereka berkata, raja yang memerintah kita berpuluh-puluh tahun sekarang sudah mati. Kita mau ikuti yang mana? Separuh hidupnya kepada Yahweh atau separuh hidupnya yang memberontak terhadap Yahweh? Mereka kehilangan arah, mereka kehilangan pimpinan, mereka kehilangan seorang pemimpin. Maka saudara yang kasih Tuhan, ketika orang Israel mengalami kegalauan itu, disitulah Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya dalam sebuah penglihatan. Penglihatannya seperti apa? Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara, Uzia, sang raja sudah mati. Tiba-tiba Yahweh menampakkan diri di atas sebuah takhta. Kira-kira apa pesan yang disampaikan Tuhan kepada Yesaya? Tuhan mau bilang begini sama Yesaya. Raja Uzia boleh mati, tetapi pemerintahanku atas Israel belum berakhir. Raja sesungguhnya bukan Uzia, tapi aku. Raja sesungguhnya adalah aku, Yahweh. Maka saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara melihat dinamika politik hari-hari ini, mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di belahan dunia manapun, kalau saudara aktif di Twitter, saudara akan lebih tahu keadaan dunia yang sesungguhnya. Aktiflah di Twitter, saudara. Instagram itu masih banyak main-mainnya. Apalagi TikTok, lebih banyak joget-jogetnya itu. Cobalah aktif di Twitter. Saudara akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di Amerika, di Eropa, di belahan Australia sana, di belahan bumi manapun. Termasuk yang terjadi di Indonesia. Barusan kemarin itu, seorang pemilik Telegram, tahu Telegram saudara? Itu ditangkap oleh pemerintah Prancis karena masalah kebebasan informasi, saudara. Dan kemarin barusan terjadi peristiwa politik yang besar di Amerika, di mana anaknya John F. Kennedy yang dari Demokrat tiba-tiba memilih mendukung Donald Trump yang dari Partai Republik. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini peristiwa politik belum di Indonesia, di mana kita mengalami namanya Indonesia darurat. Ada juga yang bilang Indonesia baik-baik saja. Terserah saudara, mau yang darurat, mau yang baik-baik saja, silakan bebas berpendapat saudara ya. Ya, saya tidak mau kasih tahu saya di mana. Nanti Bapak Ibu pikir saya berpolitik lagi saudara. Mau darurat, mau baik-baik saja silakan. Itu hanya pendapat. Itu hanya suara kita secara politis. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Jokowi sekalipun dia turun dari takhtanya sebagai presiden, bahkan sekalipun ada orang lain yang lebih buruk yang menggantikan Jokowi jadi presiden, dengarkan saya, raja sesungguhnya bukan Jokowi, bukan Prabowo, tapi Tuhan di surga. Itulah sebabnya dia menampakkan diri dalam takhta. Di takhta. Kerajaannya tidak tergoyahkan. Makanya saudara yang kasih Tuhan, hal yang paling penting adalah saudara harus menjadi warga negara kerajaan Allah. Waktu Nikodemus tanya kepada Yesus, Guru, bagaimana caranya saya supaya melihat kerajaan Allah? Masuk dalam kerajaan Allah. Yesus bilang apa? Kamu harus lahir kembali. Nah, saudara, ini Yesus tahu persis peraturan imigrasi, saudara. Saudara, kalau saudara lahir di Amerika, saudara secara otomatis menjadi warga negara Amerika.
Karena saudara lahir di Amerika, itulah yang dimaksud Yesus. Kalau engkau mau jadi warga negara kerajaan Allah, maka engkau harus lahir di dalam Allah. Baru menjadi warga kerajaan Allah. Artinya apa saudara kasih Tuhan? Hari ini saya ingin menjelaskan kepada saudara sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Ayat yang kedua, para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Nah, mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kalau saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan ada satu lagu wajib di surga yang dinyanyikan oleh malaikat. Pak Gembala saya sering bilang sama kami, nanti kalau sampai di pintu surga, malaikat akan tanya, kamu bisa nyanyi lagu segala puji syukur atau tidak? Tahu lagu segala puji syukur? Segala puji syukur. Kalau tidak tahu lagu segala puji syukur, malaikat akan suruh turun ke bawah kembali ke JKI Mount Hermon. Belajar kembali lagu segala puji syukur. Nanti kalau sudah tahu baru kembali ke surga pasti bisa masuk katanya. Saudara, ternyata lagu wajib di surga bukan lagu segala puji syukur. Lagu wajib di surga adalah Holy, Holy, Holy are you Lord. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Pertanyaannya, kenapa bukan kasih, kasih, kasih? Kenapa bukan baik, baik, baik? Kenapa bukan adil, adil, adil? Maka saya mau mengatakan kepada saudara, disinilah letak rahasia untuk menjawab pertanyaan, who is God? Siapakah Tuhan? Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, Allah itu kasih. Allah adalah kasih. Tapi tahukah saudara ketika Alkitab berbicara Allah adalah kasih, dia sedang membicarakan karakter Allah. Karakter Allah. Pak Karel orangnya baik, itu namanya karakter. Pak Karel orangnya rajin, itu karakter. Tapi saya tidak pernah mengatakan, who is Karel? Saya tidak pernah mengatakan, Karel is good. Gak nyambung saudara. Karena good itu karakter. Bukan hakikatnya. Kalau saya bertanya, who is Karel secara hakikat? Maka saya berkata, Karel is a man. Itu baru hakikat. Tapi menariknya saudara kasih Tuhan, ketika kita bertanya, who is God? Kita berkata, God is holy. Holy itu bukan sekedar karakternya, holy itu bukan sekedar sifatnya, tapi Alkitab memperlakukan kekudusan Allah sebagai hakikatnya. Berarti keberadaan Allah itu adalah keberadaan yang kudus. Maka segala sesuatu yang keluar dari diri Allah, apakah itu kasih, apakah itu kebaikan, apakah itu keadilan, apakah itu kemurahan hati, selalu keluar dari kekudusannya. Katakan amin. Ini harus dipahami saudara, Allah yang kudus ini. Nah, kalau saya bertanya kepada saudara, kudus itu bagi kita apa? Pasti kita berkata kudus itu artinya tidak bercacat, tidak berdosa. Tapi dalam diri Allah, arti kudus itu bukan hanya tidak bercacat dan tidak berdosa. Karena dia sudah pasti tidak bercacat secara moral. Jadi pada waktu kita membicarakan kudus kepada Allah, ini bukan tentang moral. Tetapi ini tentang asal muasal, hakikat. Itulah sebabnya kita baru bisa memahaminya ketika kita kembali kepada akar katanya. Kudus itu berasal dari kata Ibrani kados. Kados itu dalam pengertian literalnya adalah unik. Dia unik, berdiri sendiri dan tidak ada yang seperti dia. Itu artinya kados. Itulah sebabnya malaikat yang punya 6 sayap sekalipun tunduk kepada dia. Bahkan menutup wajah mereka, mata mereka. Karena kesaking kudusnya Tuhan, malaikat yang menakutkan itu pun tidak mampu melihat Allah yang kudus.
Karena dia unik, berdiri sendiri. Dan dia tidak bergantung kepada siapapun. Itulah sebabnya saudara yang kasih Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara. Ketika saudara menemukan Tuhan, mendapatkan Tuhan. Saudara mendapatkan keberadaan yang paling unik. Yang paling luar biasa. Yang paling hebat di alam semesta. Katakan amin. Saya kalau kehilangan pekerjaan, masih banyak jenis pekerjaan yang mirip dengan pekerjaan itu. Bahkan saya bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Dulu waktu saya jomblo, atau bukan jomblo ya. Saya jarang jomblo saudara waktu itu. Gak bercanda. Dulu sebelum menikah saudara kasih Tuhan. Saya pun kehilangan seseorang perempuan. Saya berkata dia tidak kados. Kenapa dia tidak kados? Masih banyak yang seperti dia. Bahkan masih banyak yang lebih baik dari dia. Tapi kalau aku kehilangan Tuhan, aku cari di mana lagi yang seperti dia. Aku cari di mana lagi yang kayak dia. Berarti kalau aku kehilangan Tuhan, aku kehilangan berkat terbesar di alam semesta. Bagaimana mungkin lagi aku bisa berbahagia tanpa Tuhan? Tidak mungkin. Karena aku sedang melepaskan the most beautiful being in universe. Bapak Ibu, itulah sebabnya kita menyembah. Kenapa? Karena Allah itu begitu cantik, maka kita tertarik hati kita kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita datang menyembah supaya diberkati, berarti saudara belum menyadari kecantikan Tuhan. Berarti kita belum menyadari keindahan Tuhan. Kita memperlakukan dia seperti dewa. Kalau kita sembah dia, dia berkati kita. Kalau kita tidak sembah dia, dia tidak berkati kita. Kayak dewa. Dewa-dewi patung-patung di dunia. Tapi karena Allah adalah makhluk tercantik di alam semesta, saudara kasih Tuhan. Kita pasti tertarik kepadanya. Kita datang menyembah dia. Itulah sebabnya kita berkata, holy, holy are you Lord. Waktu kita berkata kudus, kudus engkau lah Tuhan. Kita sedang bilang begini, Tuhan, gak ada lagi yang seperti engkau. Hanya engkau yang paling indah. Hanya engkau yang paling cantik. Kuduslah engkau Tuhan. Hanya kepadamu lah layak kami angkat tangan. Katakan amin saudara. Who is God? God is holy. Allah itu kudus. Lalu mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak, kenapa 3 kali? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kenapa enggak 1 kali aja? Nah ini gaya bahasa orang Ibrani saudara. Hari ini kalau misalnya setelah saudara tulis di WA, bayar utangmu. Nah biasanya bayar utangmu itu pasti kita bold sedikit. Terus kalau bisa kita garis bawahi. Ya. Terus kalau bisa miringin sedikit Pak. Gitu loh. Terus kasih tanda seru di belakangnya. Kenapa kita miringin sedikit, kita bold kata bayar utangmu? Karena itu poin penting. Itu maha penting dari seluruh WA kita. Dari atasnya itu cuma kata pengantar. Intinya adalah bayar. Nah itu gaya bahasa kita. Gaya bahasa orang Ibrani beda. Ketika mereka menekankan sebuah poin, mereka melakukan namanya repetisi atau pengulangan. Ada yang repetisi 2 kali, ada yang repetisi 3 kali. Nah, kalau nggak salah minggu lalu atau 2 minggu lalu saya sempat jelaskan itu di sini. Bahwa pada waktu Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Dalam bahasa asli itu adalah 2 kali kata amin, amin. Amin, amin. Aku berkata kepadamu. Oh, kenapa Yesus bilang amin, amin? Dia mau bilang begini. Yang mau saya nyatakan berikut ini sangat penting. Makanya dia berkata amin, amin. Makanya Bapak Ibu, sebelum kita berkata amin setelah janji Tuhan, sebenarnya itu endingnya. Di awalnya Tuhan dulu yang sudah bilang amin, amin. Kita cuma mengkonfirmasi amin, amin dari Tuhan. Tapi pada waktu ada repetisi 3 kali, ini bukan hanya sangat penting. Ini maha penting. Itulah sebabnya malaikat mengulangnya 3 kali. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
Artinya, waduh saudara menyanyikan kudus-kuduslah Tuhan ini. Kalau saudara mengatakan, hanya engkaulah yang maha penting. Hanya engkaulah yang penting dalam hidupku Tuhan. Tidak ada yang lain. Itu baru penyembahan saudara. Dan saudara harus tahu saudara, saya tadinya mau bawa satu rekaman. Ada satu penemuan bahwa ternyata galaksi kita di alam semesta itu, mereka menghasilkan bunyi-bunyian. Ada bunyi-bunyiannya. Jadi bayangkan saudara, bahkan galaksi alam semesta kita itu bernyanyi bagi Tuhan. Jadi orang Kristen sangat ironis sekali. Kalau galaksi aja bernyanyi, kita tidak bernyanyi saudara. Bahkan binatang-binatang di laut pun, mereka menghasilkan suara-suara yang indah. Kudus-kuduslah Tuhan, semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka saya ilustrasikan kekudusan Tuhan ini sama seperti matahari. Matahari itu sangat panas, tapi dia memberi kehidupan kepada seluruh alam semesta. Ya, sangat panas, tapi dia memberi kehidupan kepada seluruh alam semesta. Ayat yang keempat, maka bergoyanglah alam bas pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara, bagian ini menjawab pertanyaan yang kedua. Who am I? Who am I? Kalau melihat ayat ini saudara yang kasih Tuhan. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, Yesaya menemukan dia adalah seorang yang najis bibir. Yesaya sang nabi dari mulut yang mengeluarkan nubuat, dari mulut yang mengeluarkan mukjizat, dari mulut yang mengeluarkan kesembuhan dan pemulihan. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, Yesaya baru tahu mulut yang sama yang menyatakan mukjizat, ternyata mulut yang juga najis di hadapan Allah. Saudara kasih Tuhan, who am I? Di hadapan Allah yang Maha Kudus, I am a sinner. I am nothing. Di hadapan saudara, saya seorang pendeta. Ego saya bisa muncul waktu saya khotbah kepada saudara. Apa itu egonya misalnya contoh? Egonya itu bisa contoh, saya mau dikenal sebagai pendeta yang hebat. Saya mau dikenal sebagai pendeta yang penuh urapan. Itu ego saudara. Dan ego yang semacam itu tidak pernah berasal daripada Tuhan. Itu najis di hadapan Tuhan. Saudara berada dimanapun, saudara bisa berdiri dengan tegap. Saudara berkata, saya ini, saya itu. Tapi ketika saudara berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, pendeta ini nothing. Bukan siapa-siapa. Bukan berarti saya tidak berharga. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah bahwa dosakulah yang membuatku tidak berharga di hadapan Tuhan. Dosa karena kenajisan bibirku. Maka saudara, orang yang tidak menyadari dosanya tidak akan pernah menyadari siapa dia. Saya sering berkata kepada mahasiswa saya, masalah terbesarmu bukan minder, bukan kurang percaya diri. Masalah terbesarmu adalah kamu kurang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya seringkali kamu menyontek supaya naik kelas. Kenapa mahasiswa nyontek waktu naik kelas? Karena dia kurang percaya kepada Tuhan. Dia percaya pada caranya sendiri untuk bertahan hidup. Dan itu najis di hadapan Tuhan. Engkau berpikir bahwa it's about me. It's about me. Saya harus naik kelas. Saya harus lulus. Saya harus sukses. Kenapa harus me? Kenapa bukan Tuhan harus dimuliakan? Nama Tuhan harus dikuduskan. Kenapa bukan itu? Saya tidak akan menyontek apapun yang terjadi. Saya tidak akan korupsi apapun yang terjadi. Saya tidak akan berbohong apapun yang terjadi. Karena ini bukan tentang saya.
Bapak Ibu, kenapa kita berpikir ini tentang kita? Who am I? I am a sinner. Saya seorang pendosa. Di hadapan Allah. Seolah-olah tidak ada jalan keluar, tapi tiba-tiba ada jalan keluar yang ada yang keenam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudara lihat, inisiatif untuk Yesaya diampuni dan dikuduskan bukan dari Yesaya. Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan di hadapan Tuhan supaya dikuduskan bukan membawa persembahan, bukan membawa apapun kepada Tuhan. Kita hanya perlu mengakui, Tuhan aku najis. Tuhan aku berdosa. Maka inisiatif untuk menguduskan kita adalah selalu berasal daripada Allah. Di sini Allah berinisiatif mengutus malaikat mengambil bara yang kudus lalu disentuhkan ke atas mulut Yesaya dan disitulah Yesaya dikuduskan oleh bara api yang kudus itu. Kita hanya perlu mengakui bahwa aku ini berdosa Tuhan. Waktu seminar LGBT saya sudah mengatakan bahwa dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni adalah kalau kita tidak mengakuinya. Itulah sebabnya gunanya baca Alkitab. Supaya kita tahu apa saja dosa yang sudah kita perbuat. Sudah yang kasih Tuhan. Ada banyak orang tua yang memperlakukan anaknya dengan kasar. Tapi dia berpikir dia berhak melakukan itu karena dia orang tua. Tapi Anda yang baca Alkitab akan menemukan di dalam firman Tuhan dikatakan, hai ayah-ayah, hai ibu-ibu, jangan membuat hati anakmu kepahitan. Tapi banyak orang tua yang berpikir, itu bukan dosa kok. Saya wajar begitu kasar sama anak, kan saya orang tuanya. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, ternyata kita orang berdosa, tetapi kita dikuduskan oleh bara api daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu nanti bahwa bara api ini adalah lambang terhadap Yesus Kristus. Lambang terhadap Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya dari tahun lalu sudah baca di Twitternya Elon Musk. Dia mempersiapkan perjalanan ke planet Mars. Ya, dia merencanakan ada orang yang bisa tinggal di Mars, bahkan bisa bolak-balik dari Mars. Makanya Bapak Ibu siap-siapkan uangnya untuk supaya kita jalan nanti bareng-bareng ke planet Mars ya. Dengan biaya yang sangat mahal, saudara. Saudara, saya sering mendengar itu dari Elon Musk. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah mendengar Elon Musk merencanakan perjalanan ke matahari. Kenapa saudara? Karena Elon Musk tahu tidak ada seorang pun yang bisa menghampiri segala sesuatu yang mendekati matahari pasti terbakar. Bagaimana? Kalau begitu saudara, saya bilang tadi kekudusan Allah yang kudus itu kayak matahari. Kalau begitu berarti sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa mendekati Tuhan. Karena siapapun yang mendekati Tuhan pasti terbakar. Ada enggak jalan keluarnya saudara? Supaya kita bisa jalan-jalan ke matahari. Ada. Jalan keluarnya cuma satu. Matahari meredupkan sedikit cahayanya. Matahari mengurangi sedikit panasnya. Dengan dia mengurangi sedikit panasnya, kita bisa mendekati dia. Maka dengarkan saya saudara, itulah yang dilakukan Tuhan Yahweh 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yahweh Allah yang Maha Kudus itu meredupkan sedikit cahayanya, meredupkan sedikit kepanasnya. Dia meninggalkan kemuliaannya di surga. Dia mengambil daging tubuh sama seperti kita menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya hanya melalui Yesuslah kita bisa mendekati
menjadi Allah yang Maha Kudus. Itulah sebabnya Yesus berani berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Yesus sendiri adalah Allah yang Maha Kudus, yang bernyala-nyala itu, yang sudah meredupkan sedikit cahayanya menjadi daging sama seperti kita, supaya Dia Immanuel, Allah yang dekat dengan kita. Katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Maka saudara dikasih Tuhan, who am I? I am a sinner who loved by God. Aku memang orang berdosa, tapi aku dikasihi olehnya. Itulah sebabnya Dia rela menjadi manusia, menderita, bahkan mati di atas kayu salib karena kasih-Nya. Saudara, kita sudah menyadari siapa Allah. Allah yang Maha Kudus, tidak ada yang seperti Dia. Semua orang yang mendekati Dia pasti terbakar. Itulah sebabnya saudara, neraka itu sebenarnya adalah api kekudusan Tuhan. Itulah neraka. Orang di dalam neraka tidak bisa bilang kepada Tuhan, Tuhan kok pilih kasih ya? Yang lain masuk surga, kok saya masuk neraka ya? Kok Tuhan pilih kasih? Nggak adil nih Tuhan ya. Nggak iso. Ini bukan masalah suka. Yang ini saya suka masuk surga. Yang ini jelek masuk neraka. Ini pendek banget ini. Kalau masuk surga nanti jelek sendiri keadaan surga gini. Udah masuk, buang aja ke neraka. Banyak orang berpikir Tuhan kayak gitu loh. Ini yang dia suka masuk surga. Ini yang dia nggak suka masuk neraka. Bukan begitu cara kerjanya. Hakikat Tuhan adalah kudus. Maka segala sesuatu yang tidak kudus mendekati Dia pasti terbakar. Itulah api neraka. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak bisa kudus dengan cara kita. Itulah sebabnya tadi kita sudah mengatakan, who am I? I am a sinner. Tapi oleh kasih Tuhan, Dia memberikan jalan keluar. Dia meredupkan sedikit cahaya panas kekudusannya menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Maka aku bisa mendekat kepada Allah yang Maha Kudus tadi. Aku bisa masuk surga. Katakan amin, saudara. Maka sekarang kita sampai pada poin yang ketiga. Ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan yang berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara, mendengarkan kebenaran seperti yang saya sampaikan tadi, Allah yang Maha Kudus, yang paling indah, yang paling cantik, tidak ada yang bisa mendekati Dia. Lalu tiba-tiba Dia berikan jalan keluar melalui diri Yesus Kristus sehingga kita bisa mendekati Allah yang Maha Kudus. Kalau saudara sudah mendengar kabar baik ini, saudara tidak punya pilihan lain selain berkata, ini aku, utuslah aku. Untuk diutus untuk apa saudara? Diutus untuk apa? Untuk menceritakan kekudusan Tuhan tadi. Untuk menceritakan kasih Tuhan tadi. Kita harus sampaikan kepada dunia. Nggak ada seorang pun yang bisa mendekati Allah yang Maha Kudus itu. Siapapun di dunia ini pasti akan kembali kepada Allah yang Maha Kudus. Mau dia hidup atau terbakar. Dua-duanya itu pilihan kita. Tapi yang pasti semua orang yang mati pasti kembali kepada Allah yang Maha Kudus. Antara hidup atau terbakar. Maka kita beritakan kasih Tuhan begitu besar. Sekalipun kita tidak kudus, tapi Dia meredupkan cahayanya. Dia menjadi daging sama seperti kita di dalam diri Yesus Kristus. Maukah engkau percaya kepada jalan keluar itu? Maukah engkau melewati jalan itu? Maukah engkau mengambil jalan itu? Itulah yang kita sampaikan kepada dunia. Maka itulah kenapa kita masih bernafas hari ini. Itulah sebabnya kita masih hidup hari ini. Untuk berkata setiap hari kepada Tuhan, ini aku, utuslah aku. Katakan amin, saudara. Ini udah kayak KKR, saudara. Ini harusnya KKR di lapangan ini. Saudara, suatu hari band The Queen, mereka bikin konser. Lagunya Bohemian Rhapsody. Mama, just kill a man. Pasti yang
Lahir tahun 80-an sebenarnya, pasti tahu lagu ini. Suatu hari dia konser, lalu di tengah-tengah konsernya dia bikin yel-yel. Dia bilang sama audiens, ikutin yel saya. Kalau saya bilang oeo, kalian juga bilang oeo. Kalau saya bilang eo, kalian juga bilang eo. Kalau saya bilang nani nanina, audiens juga bilang nanina. Nah, anggaplah saya Freddie Mercury-nya saudara. Saya vokalisnya The Koi saudara. Kalau saya bilang oeo, Bapak Ibu bilang oeo. Kalau saya bilang eo, oke. Ikutin ya. Ya. Ini bukan ngerjain Bapak Ibu, nanti ada poinnya kok. Ada poinnya, ya. Dapat hadiah sepeda. Siap saudara ya? Oeo. Eo. Nani nanina. Kalau Tuhan bilang dari surga, oeo, kita di bumi bilang apa? Oeo Tuhan. Kalau Tuhan bilang dari surga, eo, kita bilang di bumi apa? Eo. Kalau Tuhan dari surga bilang, nani nanina, jangan di bumi bilang, nehi Tuhan, nehi. Kalau Tuhan bilang dari surga, mengampunilah, maka kita di bumi bilang apa? Ya Tuhan, aku akan mengampuni. Kalau Tuhan bilang dari surga, melayanilah, maka kita di bumi bilang apa? Ya Tuhan, aku akan melayani. Kalau Tuhan bilang dari surga, memberi. Jangan bilang di bumi. Tapi Tuhan, ini kan hasil kerja kerasku. Ini kan hasil keringatku Tuhan. Saya sudah capek-capek. Enak aja saya memberi. Kita cuma punya satu jawaban. Ya Tuhan, aku akan memberi. Untuk menceritakan kekudusan-Mu, untuk menceritakan kasih-Mu dan kemuliaan-Mu. Maka saudara yang kasih Tuhan, saudara diciptakan di dunia ini bukan untuk jadi direktur, bukan untuk jadi manajer, bukan untuk menjadi pendeta, bukan untuk menjadi dokter, bukan untuk menjadi pengacara, bukan untuk menjadi pebisnis yang hebat, bukan untuk menjadi pemusik, bukan untuk menjadi apapun. Saudara tidak diciptakan untuk itu. Semua itu hanyalah media, semua itu hanyalah alat untuk menyatakan tujuan yang sesungguhnya, yaitu menyatakan kekudusan, kasih, dan kemuliaan Tuhan. Itulah tujuan saudara yang sesungguhnya. Maka kalau saudara seorang direktur, manfaatkan itu untuk menceritakan Tuhan. Berbuat baiklah, supaya melalui perbuatan baikmu, orang mengenal Bapa di sorga. Nyatakan siapa Yesus, supaya melalui itu orang menemukan jalan keluar kepada keselamatan. Itulah tujuan kita hidup dunia. Apakah saudara seorang petani, seorang tukang tambal ban? Itu bukan tujuan saudara diciptakan di dunia. Itu hanya media alat untuk menyatakan tujuan yang sesungguhnya, yaitu menceritakan kekudusan dan kasih Tuhan. Ilustrasi berikutnya. Ini kisah nyata. Ada dua suami istri di Amerika. Ini pernah dimuat di sebuah majalah. Mereka sudah umur 60-an. Mereka pensiun dari pekerjaannya, mereka berhenti bekerja. Tapi mereka punya uang yang sangat banyak. Mereka tidak punya anak, ya, karena mereka memutuskan menjadi child free, ya, tidak punya anak. Uang yang sangat banyak itu, mereka bingung mau diapain. Lalu apa yang mereka lakukan, saudara? Ini kisah nyata, saudara. Apa yang mereka lakukan? Mereka beli satu kapal yang besar, lalu mereka keliling dunia. Lalu pada waktu mereka keliling dunia, apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka melakukan namanya koleksi kerang. Jadi suami istri sepakat, kita koleksi kerang. Jadi waktu mereka ke Brazil, mereka ambil kerang dari Brazil, dikoleksi. Waktu mereka ke Prancis, mereka ambil kerang. Waktu mereka ke Indonesia, mereka ambil kerang, lalu koleksi kerang. Hingga akhirnya mereka mati, saudara. Mereka melakukan koleksi kerang. Dengan uang yang sangat banyak tadi itu. Bapak Ibu, saya hanya merasa ironi pada waktu penghakiman terakhir nanti, sampai di hadapan Allah yang Maha Kudus, Tuhan bertanya kepada mereka, what have you done with your money?
apa yang sudah engkau lakukan dengan uangmu. Lalu suami istri ini akan membawa kerang-kerang yang mereka sudah koleksi. Lalu mereka bilang kepada Tuhan, ini Tuhan kerangnya. Ironi sekali. Ironi. Bayangkan apa yang bisa engkau lakukan dengan uang yang sangat banyak itu. Di penghakiman terakhir, Matius pasal 25, Yesus sudah memberi clue. Yang ditanya adalah, apa yang sudah engkau lakukan kepada hambaku yang paling hina ini? Siapakah hamba yang paling hina? Mereka yang dalam sakit penyakit, mereka yang dalam penjara, mereka anak-anak yatim piatu, mereka para janda, mereka terpinggirkan. Itulah hamba-hamba Tuhan yang paling hina. Dan di penghakiman terakhir kita akan ditanya, what have you done with them? Apa yang sudah engkau lakukan dengan mereka? Saudara kasih Tuhan, saya berdoa kita semua bisa memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Amin saudara. Ilustrasi yang terakhir. Ini benar-benar terakhir saudara. Saudara mendengar khotbah semacam ini, seharusnya orang bisa berubah secara radikal. Karena jujur khotbah ini saya sendiri merubah saya secara radikal. Waktu saya mempelajari bagian Alkitab ini. Inilah yang merubah saya dalam banyak hal. Paradigma saya, tujuan hati saya berubah secara radikal. Kenapa orang Kristen perlu berubah secara radikal ketika mendengar kebenaran? Saya akan berikan ilustrasi seperti ini saudara. Bayangkan jadwal khotbah kita di ibadah yang ketiga jam berapa Pak Karel? 15.30. Bayangkan kalau tadi saya datang jam 5 sore Pak. Ibadah sudah selesai. Saya pas datang, Pak Karel bilang, Pak Joy kok baru datang gitu ya. Ibadah sudah selesai, sudah digantikan sama Pak Gembala khotbahnya Pak Pendeta. Saya bilang sama Pak Karel, sorry Pak, waktu tadi keluar rumah, pas mau ambil motor, tiba-tiba ada truk dari belakang menabrak saya. Saya terlempar ke atas, lalu saya jatuh masuk ke dalam got. Saya keluar dari got, saya mau main motor yang kedua kali, tiba-tiba ada truk yang lebih besar yang menabrak saya, terlempar ke atas, lalu saya masuk got untuk yang kedua kalinya. Lalu akhirnya Pak Karel, saya mengejar-ngejar lari-lari dari sana untuk bisa sampai di tempat ini. Pak Karel lihat saya dari atas. Mulai dari rambut masih tegak gitu, spek-speknya masih jelas itu. Dia lihat lapangan bolanya masih mulus. Dia lihat wajah warna biru, tidak ada itu bekas-bekas tanah liat atau apa gitu kena di baju. Dia lihat sepatu putih, masih bersih itu sepatunya. Pak Karel bilang sama saya, Bapak bohong ya. Bapak bukan masuk got kan? Bapak mungkin telat bangun kali. Atau masuk mall tadi. Makanya telat datang ke sini. Karena kalau Bapak masuk got, pasti ada perubahan di tubuh Bapak. Pasti ada yang kotor, ada perubahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang ditabrak truk saja pasti ada perubahan radikal di tubuhnya. Apalagi orang yang ditabrak oleh hadirat Tuhan Allah yang Maha Kudus. Pastilah orang itu mengalami perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Maka kalau kita belum mengalami perubahan yang luar biasa, yang radikal, kita bisa berkata kepada diri kita sendiri, kamu bohong ya? Jangan-jangan kamu bohong ya? Kok gak ada perubahan? Di hati, pikiran? Kita waktu menemukan Allah yang Maha Kudus dan kasih-Nya yang sangat besar, kita pasti berubah. Katakan amin saudara. Sebagai penutup khotbah saya sore hari ini, saya mengundang istri saya untuk menyanyikan sebuah lagu tentang kekudusan Tuhan. Silakan. Ya. Ini adalah lagu lama saudara, yang menceritakan kekudusan Tuhan. Dan olehnya kita harus menyembah Dia.
kita bangkit berdiri, mari kita menyembah Tuhan. Engkau sedang berada di ruang yang maha kudus Tuhan. Bersama malaikat di surga. Kita sedang menyembah Tuhan yang maha kudus. Sekali lagi, what is the Lamb? Katakan amin. Amin. Kudus, kudus, kuduslah namamu ya Tuhan Allah semesta alam. Haleluya. Di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan, di dalam kekudusan-Mu kami merendahkan hati kami, kami merendahkan diri kami ya Allah. Hanya Engkau yang mulia, hanya Engkau yang mulia. Hanya kepadamu kami bergantung, hanya kepadamu kami menyembah. Allah yang maha kudus, Allah yang maha tinggi, tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada bandingan pribadimu. Inilah sembah kami ya Tuhan, inilah pujian kami. Hosanna in the highest, let the King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Mari Bapak Ibu, saya sedang merasakan hadirat Tuhan yang kuat sore hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, Hosana. Sekali lagi, mari sambil melambaikan tangan, mari tinggikan, kuduskan nama Tuhan. Let our King be lifted. Let our King be lifted up. Let our King be lifted. Sekali lagi katakan, let our King be lifted up. Let our King be lifted. Serukan Hosana, 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 Hosana. Terima kasih Allah yang Maha Kudus rela menderita mati bagi kami di dalam Yesus Kristus. Inilah kami, utuslah kami untuk menyatakan namamu di tengah-tengah dunia. Dalam nama Yesus, firman-Mu berbuat 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam perbuatan kami sehari-hari. Semua yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin.